Halo teman-teman, para tenaga non-ASN dimanapun berada, dan tentunya bagi seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini lagi menanti pelaksanaan seleksi CPNS ataupun P3K. Tentunya kita tahu bahwa di tahun 2024 ini telah dibuka 2,3 juta formasi untuk P3K dan CPNS, dan 1,7 juta itu diperuntukkan untuk non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN. Nah, ini yang sangat dinanti-nantikan para teman-teman tenaga honorer dan juga tenaga umum yang ingin mendaftar untuk seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Nah, oke teman-teman, untuk CASN tahun 2024 ini, saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman. Sebenarnya informasi ini juga teman-teman bisa cek langsung di Google, mendapatkan informasi-informasi baik di media sosial, ada TikTok, ada YouTube juga, ataupun Facebook. Tetapi saya memperingkas saja teman-teman agar mudah dimengerti. Dan jadi di sini informasi yang saya dapatkan bahwa bakal ada syarat baru pada pendaftaran seleksi CASN tahun 2024. Jadi bukan P3K tapi lebih khususnya untuk CASN, para pencari kerja yang umum teman-teman ya. Nah, apa sih sebenarnya syarat baru yang akan diberlakukan di seleksi CASN ini teman-teman? Apakah ada penambahan yang signifikan aturannya atau masih sama dengan yang lama, hanya mungkin penambahan sedikit? Kita lihat di sini bahwa rencana bulan Maret mendatang proses seleksi CASN tahun 2024 sudah mulai berlangsung. Ini kan sudah bulan April, sudah lewat Maret tapi seleksinya belum dimulai. Nah, mungkin ada verifikasi tambahan. Nah, kita akan tunggu di bulan April ini selesai Lebaran teman-teman ya. Di mana pada seleksi CASN 2024, pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi. Sebanyak 1,6 juta formasi akan ditujukan bagi P3K di mana lebih dari 690.822 formasi dibuka untuk CPNS lulusan baru. Nah, bagi teman-teman yang lulusan baru fresh graduate, teman-teman berdoa saja mudah-mudahan segera dibuka agar teman-teman juga bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lain di seluruh Indonesia. Pelaksana tugas PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara BKN, Nanang Subandi, berpesan agar pendaftaran harus mulai dipersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Jadi bagi teman-teman yang ingin nanti mengikuti seleksi CPNS, dari sekarang teman-teman sudah harus mempersiapkan dokumen-dokumen untuk teman-teman upload nanti di CASN. Nah, kita lanjut. Terlebih terkait syarat umum BKN dan Kemenpan RB sudah memiliki ketentuan yang pasti. Nah, ada kutipan di sini dari Bapak Nanang Subandi. Seleksi administrasi itu seleksi dokumen, jadi kita membaca dokumen melalui sistem. Nah, ini sebenarnya sama saja ya. Di tahun-tahun sebelumnya juga seleksinya sama. Jadi yang membaca itu adalah sistem. Untuk itu dokumen itu dipersiapkan dengan baik. Pastikan dokumen yang diunggah bisa dibaca. Nah, jangan sampai ada buram teman-teman dokumennya. Jadi harus bisa dibaca. Teman-teman bisa menggunakan cam scanner untuk melakukan itu agar untuk hurufnya itu bisa lebih jelas. Kedua, itu yang pertama tadi ya. Kedua, pastikan juga keabsahan dokumennya. Nah, teman-teman ini harus memastikan keabsahan dokumen. Jangan ada di situ mungkin penipuan dokumen, baik ijazah ataupun apa saja yang teman-teman upload sesuai dengan ketentuan yang diminta. Karena sistem ini jangan dimanipulasi ya, karena bisa berujung pidana pemalsuan dokumen. Nah, jadi kalau teman-teman memalsukan, itu teman-teman bisa pidana dengan tuntutan pemalsuan dokumen. Yang ketiga, Pak Nanang berpesan belajar dan berdoa. Itu yang pesan dari Pak Nanang. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini ada informasi, ada syarat tambahan. Tanda tanya, apakah katanya ada syarat tambahan atau tidak. Nah, Pak Nanang mengatakan, terkait syarat regulasinya akan mengacu pada Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil bagi CPNS dan Permen Pan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian untuk jabatan fungsional bagi P3K. Dua syarat yang pasti harus dipenuhi peserta adalah ijazah dan data kependudukan. Nah, itu pasti ya, KTP dan juga ijazah. Itu harus teman-teman
persiapkan untuk pendaftaran seleksi CPNS. Peserta tidak diperkenankan menggunakan surat keterangan lulus SKL di seluruh jenjang pendidikan. Jadi tidak boleh teman-teman menggunakan surat keterangan lulus. Jadi harus menggunakan ijazah resmi teman-teman ya. BKN juga akan menetapkan berbagai syarat tambahan, namun masih menggunakan regulasi resmi yang dikeluarkan. Meskipun begitu, ia meyakinkan secara umum syarat pendaftaran akan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan sebelumnya. Jadi ada nanti penambahan regulasi, penambahan aturan, atau penambahan syarat yang akan teman-teman lampirkan nanti di pendaftaran atau seleksi CSN. Tetapi Pak Nanang katakan untuk syarat pendaftaran itu tidak akan mungkin jauh berbeda dengan syarat yang sebelumnya. Ada kemungkinan syarat tambahan, tapi secara umum tidak ada perubahan. Nah, ada mungkin syarat tambahan, tapi secara umum tidak ada perubahan. Artinya, syarat yang dulunya sudah dilakukan, itu tetap teman-teman nanti akan siapkan. Tetapi, ada tambahan syarat. Di sini dikatakan seperti itu. Intinya, berbagai syarat ini tidak memberatkan. Nah, itu poinnya teman-teman ya. Jadi, tidak katanya memberatkan syarat-syaratnya. Karena hak warga negara sama, kesempatannya sama, jadi nanti setelah lulus seleksi baru ada tambahan lainnya. Nah, ternyata di sini poinnya teman-teman. Karena warga negara sama, jadi syaratnya itu sama. Nanti katanya setelah seleksi baru ada tambahan lainnya. Mungkin ya kita tidak tahu apa tambahannya. Tapi yang pasti di sini teman-teman harus mempersiapkan diri teman-teman. Mempersiapkan dokumen. Paling utama itu adalah di syarat awal. Seleksi dokumen teman-teman. Jangan sampai teman-teman tidak lulus pada seleksi dokumen. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar CPNS bagi fresh graduate, bagi pelamar umum, ataupun teman-teman non-ASN atau honorer baik K2 maupun non-ASN, siapkanlah dari sekarang data-datamu agar bisa mendaftar ke SSCASN, agar teman-teman juga bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.